adik-adik, kita ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Kita beribadah di ibadah hari Minggu pelayanan anak walau melalui daring. Adik-adik sudah siapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan uang persembahan? Sudah. Adik-adik sudah sarapan? Sudah bagus. Sudah mandi? Jangan-jangan udah sarapan tapi belum mandi? Oh, sudah. Adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, mari berdiri. Kita menyanyi Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan berdoa. Untuk doa pembuka saat ini akan dibawakan oleh teman kita Kevin Samosir. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan nafas kehidupan dari awal sampai saat ini. Ya Tuhan, kami mau ibadah, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan duduk. Sambil duduk, buka Kidung Ceria 262. Kita akan menyanyi Apabila Kita Sukacita, dinyanyikan 2 kali. Adik-adik sambil tepuk tangan ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, akan kita dengarkan pembacaan Mazmur. Buka Alkitab, buka di Mazmur 26. Mazmur 26
ayat 1 sampai 6. Udah? Mazmur 26 ayat 1 sampai 6. Untuk pembacaan Mazmur ini akan dibacakan oleh Adit dan Geri. Mazmur 26 ayat 1 sampai 6 yang diberi judul Doa Mohon Dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, Sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kepada Tuhan aku percaya. dengan tidak ragu-ragu. Pujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Hutma, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 343. Kidung Ceria 343. Bait 1 dan 2, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari, silahkan ambil Alkitab kalian, ya. Buka kitab 1 Tesalonika, pasal 1, ayat yang pertama sampai ke 10. Sudah? 1 Tesalonika 1, ayat 1 sampai 10. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kasih karunia-Mu memperkenankan kami untuk kembali boleh menggumuli kebenaran firman Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap belajar dan dibentuk dari kebenaran firman-Mu. Oleh karenanya Tuhan, berfirmanlah Engkau, hadirlah Engkau untuk mengajari kami, menuntun kami melakukan yang terbaik yang berkenan ke hadapan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri sambil semua memegang Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan, ya, dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, dari Paulus, Silwanus, dan Timoteus kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan.
dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan firman untuk kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya, seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Kakak senang dapat bertemu kembali dengan kalian walaupun masih dalam bentuk daring seperti ini. Dan kakak percaya bahwa kalian semua dalam keadaan sehat dan juga tetap sukacita. Ya. Baik. Hari ini kita belajar dari teladan orang Tesalonika, adik-adik ya. Seperti surat yang sudah ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Surat yang ditulis oleh Paulus ke jemaat di Tesalonika adalah sebenarnya merupakan surat pertama Paulus yang ditujukan kepada jemaat-jemaat yang selama ini dia layani ya. Dia menulis surat pertama itu berisi tentang salam gitu ya adik-adik ya. Dia beserta dengan Silwanus dan juga Timoteus. Dan isi surat selanjutnya itu menyatakan bahwa ada ungkapan sukacitanya Paulus. Dia melihat ada perkembangan pertumbuhan iman dari jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Dia melihat begitu pesat perkembangan mereka adik-adik ya. Jadi Paulus merasa bersukacita atas itu dan dia menulis surat secara jujur mengakui, memuji mereka atas apa yang dia lihat, apa yang dia dengar tentang perkembangan jemaat di Tesalonika. Dan ternyata adik-adik itu tidak hanya tentang perkembangan iman, tapi Paulus bisa melihat bahwa jemaat di Tesalonika itu sungguh-sungguh berbuah. Tidak hanya bertumbuh, tapi mereka juga berbuah adik-adik. Mereka bisa menjadi teladan bagi orang yang ada di sekitarnya. Ya, mereka melakukan yang terbaik sebagai ungkapan syukurnya ketika mereka sudah mengenal Allah. Mereka sungguh-sungguh mengikut apa yang menjadi kehendak Allah. Mereka benar-benar meninggalkan berhala-berhala yang sebelumnya itu adalah yang mereka lakukan, khususnya di dalam penyembahan mereka gitu adik-adik ya. Tapi ketika mereka sudah mengenal Kristus sebagai juru selamatnya, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus kepada mereka, jemaat di Tesalonika adik-adik ternyata begitu semangat, begitu antusias dalam pertumbuhannya dan mereka mengaplikasikannya di dalam kehidupannya. Ini yang disenangi oleh Paulus adik-adik ya. Dia boleh menyatakan bahwa jemaat di Tesalonika itu dia bilang apa? Tentang imannya, tentang kasihnya dan tekun akan pengharapannya. Paulus melihat itu dan dia sangat bersukacita melihat itu ya adik-adik ya. Dia menyemangati mereka dan tetap mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik gitu. Dan Paulus membuat mereka juga mempunyai teladan untuk bisa diikuti oleh orang lain. Jadi jemaat Tesalonika adik-adik pelayanannya itu tidak hanya terkenal di Makedonia dan Akaya, tapi sudah menyebar kemana-mana gitu. Itu yang disukacitakan oleh Paulus. Nah adik-adik, sama dengan kita sekarang. Apakah kita juga ketika mendengarkan firman Tuhan hanya sampai pada bertumbuh saja?
Adakah buah yang kita hasilkan gitu ya. Nah, hari ini kita diingatkan untuk tidak hanya bertumbuh, tapi kita bisa berbuah. Bagaimana caranya? Yuk, lakukan yang terbaik. Apa yang bisa dilakukan? Ya, sebagai anak-anak, kalian bisa untuk berbuah itu menjadi teladan bagi teman-teman kalian dengan melakukan yang terbaik. Apa? Hidup jujur misalnya. Ya, tidak nyontek ketika mengerjakan tugas-tugas sekolah. Tidak berbohong kepada orang tuanya gitu. Jadi kalian melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Mau menolong sesama, memberi bantuan, bersikap ramah, dan sebagainya. Bahkan sekarang adik-adik ya, kalau kita lihat bahwa COVID di negara kita khususnya itu masih belum selesai gitu. Apakah kalian sebagai anak-anak itu benar-benar mau melakukan yang terbaik? Bagaimana caranya, Kak? Ya dengan mematuhi aturan protokol kesehatan yang ada. Pada pakai masker enggak? Gitu. Masih suka keluar-keluar tanpa masker enggak kalian? Ya. Ayo kita tunjukkan sebagai orang yang beriman, kita juga memiliki kepatuhan terhadap aturan yang berlaku gitu ya. Jaga jarak. Kalau nggak penting-penting amat udahlah, nggak usah keluar kan gitu ya. Nggak usah berkerumun-kerumun, hindari keramaian gitu ya. Perlu katanya 3M adik-adik ya. Ayo ikutin gitu, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, jaga kebersihan diri. Itu juga termasuk teladan ya, kalau kita bisa melakukannya, kita bisa berbuah sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita dan juga orang di sekitar kita. Jadi hidup kita bisa berdampak bagi orang lain. Gitu adik-adik ya. Nah, banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Di rumah, kalian bisa menolong orang tua, membersihkan rumah misalnya gitu ya. Tepat waktu mengerjakan tugas-tugas sekolah atau menjaga adik kalau kalian punya adik gitu ya. Nah, itu hal yang baik. Mau tolong orang lain, mau tolong keluarga, mau tolong siapapun, mau bersahabat kepada siapapun. Ya, jadilah teladan. Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan untuk kita gumuli pada saat hari ini. Kakak percaya bahwa kalian bisa menjadi teladan adik-adik ya, bisa menjadi berbuah. Sehingga orang yang ada di sekitar kita bisa melihat dampaknya, bisa merasakan sukacita. Oh, bahwa si Anu itu adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hal-hal baik bisa kita pancarkan lewat kehidupan kita. Banyak cara bisa dilakukan, banyak hal bisa kita lakukan. Begitu adik-adik ya, kakak percaya bahwa kalian tetap semangat, sekalipun masa COVID masih tetap ada, tapi kalian tetap semangat dan bisa dimampukan melakukan yang terbaik. Karena Tuhan tetap menyertai kalian. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Untuk doa syafaat ini, Kak Hotma akan dibantu oleh teman-teman kita untuk mendoakan orang tua dan sekolah, oleh Riyama, mendoakan gereja, oleh teman kita Rahel, dan mendoakan bangsa dan negara oleh Angel Sitompul. Bapa yang Maha Baik, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih telah memberikan kami kepedulian dan pendidikan melalui orang tua dan guru yang selalu mendidik kami agar menjadi manusia yang lebih berguna bagi bangsa dan negara. Biarlah kami mendoakan seluruh orang tua dan guru di dunia ini. Ya Bapa, berkatilah orang tua kami agar diberi kesehatan selalu, supaya diberi berkat rezeki yang cukup, serta sukacita di dalam kehidupan mereka. Berkatilah pula mereka agar menjadi orang tua yang mampu mendidik anaknya ke arah yang lebih baik. Bimbinglah mereka agar dapat mengajar anak-anak mereka untuk selalu ingat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah pula seluruh guru yang mendidik anak-anak agar sehat selalu dan hidupnya dipenuhi kebahagiaan. Berkatilah pula anak-anak di Indonesia dan di dunia agar mereka selalu berbakti kepada guru dan orang tua.
dan bimbinglah mereka agar menjadi anak yang sukses. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon doa. Amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terutama gereja kami GPIB Immanuel Pekanbaru. Berkatilah pendetanya, majelis, dan jemaatnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah para pemimpin negara kami. Tolonglah bangsa ini ya Bapa, di dalam menghadapi segala peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, seperti bencana alam dan wabah virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyelamatkan dan membebaskan bangsa ini dari segala mara bahaya. Kiranya tangan Tuhan selalu terulur bagi bangsa Indonesia, terkhususnya kami anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat pada firman-Mu. Ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah seruan kami. Kami mengucap syukur untuk begitu banyak berkat-Mu dalam hidup kami, ya Allah yang baik. Bahkan saat ini Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, mengajari kami dan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi teladan bagi sesama, untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Topang kami ya Tuhan, hanya Engkau saja andalan kami, untuk kami bisa melakukan yang terbaik, menyenangkan Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Sertai kami senantiasa di dalam segala gumul juang kami, di dalam segala aktivitas kami. Tuhanlah kiranya senantiasa yang bekerja dan menguasai hidup kami. Terpujilah Engkau, ya Allah yang baik. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita membuat aktivitas. Kreativitas kita di minggu ini, kita membuat pohon teladan Kristus. Adik-adik bisa siapkan bahan dan alat-alatnya. 1. Kertas atau karton. 2. Pena atau pensil. 3. Lem atau bisa juga double tip. Atau kalau di rumah tidak ada lem, kita bisa menggantinya dengan nasi yang masih panas, bisa kita jadikan lem. 4. Gunting. 5. Pensil warna atau kertas warna-warni. Yuk, saatnya kita membuat 1. Adik-adik silakan mengambil selembar kertas atau karton. Mari kita buat gambar sebuah pohon.
Lalu kita membuat pola gambar buah di kertas warna-warni atau di kertas putih yang nantinya kita warnai dengan pensil warna. Lalu pada buah tersebut kita tulis berbagai perbuatan yang mencerminkan teladan Kristus seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Misalnya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Setelah kita gunting buah tadi, tempelkan di gambar pohon yang kita gambar tadi. Adik-adik jika ingin gambar buahnya Maria, jadi kita warnai. Nah, selesailah aktivitas kita hari ini. Jangan lupa ya adik-adik, kita beri nama dan kelas. Kemudian aktivitas itu kita foto dan kita kirimkan ke kakak layan kita supaya di minggu-minggu selanjutnya ditayangkan di Timpa. Selamat berkreativitas adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik siapkan persembahan kita akan persembahan juga buka Kidung Ceria 356, kubris persembahan bait 1 dan 3. Untuk doa persembahan akan dibawakan oleh Serdio. Sambil puji
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, di mana saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Sucikan dan kuduskanlah persembahan ini. Ajari kami untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup. Hanya ini doa kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta engkau, bait pertama dan kedua. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik PA kelas tanggung, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Pulanglah, lakukanlah yang terbaik di dalam hidupmu. Jadilah saksi-saksi Kristus dengan melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah teladan, jadilah berkat bagi sesama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami di dalam sepanjang ibadah kami, dan kami akan mengakhirinya. Kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kasih karunia-Mu kiranya menyertai dan melindungi kami senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.